Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, Alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah di sisa perjalanan hidup ini sampai akhir hayat nanti. Amin ya robbal alamin. Sobat Muslim, nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal 15 di bulan Sya'ban. Waktu tersebut merupakan waktu yang diistimewakan oleh sebagian umat Muslim. Di malam nisfu Sya'ban, umat Islam banyak yang melakukan beberapa amalan seperti sholat sunat dan membaca doa-doa tertentu. Karena alasannya malam nisfu Sya'ban dianggap sebagai malam yang memiliki banyak keutamaan. Apakah benar di malam tersebut kita melakukan amalan-amalan tertentu agar memperoleh keutamaannya? Terkait keutamaan nisfu Sya'ban, tentunya kita perlu menelaah di dalam Al-Quran dan hadis terlebih dahulu. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keterangan tentang nisfu Sya'ban, namun tidak semuanya sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Hadis-hadis inilah yang kerap dijadikan pedoman dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Berikut ini beberapa hadis tersebut. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberi rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia, dan seterusnya. Allah berfirman tentang hal ini sampai terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Sabrah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Muawiyah bin Abdillah bin Ja'far, dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib secara marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dengan redaksi ini adalah hadis maudhu atau palsu karena perawi bernama Ibnu Abi Sabrah statusnya muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, sebagaimana keterangan Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Imam Ahmad dan gurunya Ibnu Ma'in komentar tentang Ibnu Abi Sabrah, dia adalah perawi yang memalsukan hadis silsilah dhaifah nomor 2132. Kedua, hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa beliau menuturkan, aku pernah kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku keluar, ternyata beliau di baki sambil menengadahkan wajah ke langit. Nabi bertanya, kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan menipumu? Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi jatah Aisyah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya hanya menyangka Anda mendatangi istri yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian dia mengampuni lebih dari jumlah bulu domba Bani Qalb. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari jalur Hajjaj bin Artah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah. At-Tirmidzi menegaskan, saya pernah mendengar Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Lebih lanjut, Imam Bukhari menerangkan, Yahya tidak mendengar dari Urwah, sementara Hajjaj tidak mendengar dari Yahya. Asna Al-Muttalib. Ibnul Jauzi mengutip perkataan Ad-Daruqutni tentang hadis ini, diriwayatkan dari berbagai jalur dan sanadnya goncang, tidak kuat. Akan tetapi hadis ini disahihkan oleh Albani karena kelemahan dalam hadis ini bukanlah kelemahan yang parah, sementara hadis ini memiliki banyak jalur sehingga bisa terangkat menjadi sahih dan diterima silsilah al-hadis dhaifah. Ketiga, hadis ini dari Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini memiliki banyak jalur, diriwayatkan dari berbagai sahabat, diantaranya Abu Musa, Mu'az bin Jabal, Abu Sa'labah al-Qusyani, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dan dimasukkan ke dalam silsilah al-hadis sahihah. Beliau menilai hadis ini sebagai hadis sahih karena memiliki banyak jalur dan satu sama lain menguatkan, meskipun ada juga ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis lemah, dan bahkan mereka menyimpulkan semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban sebagai hadis dhaif.
Jadi terkait keistimewaan malam nisfu Sa'ban, memang hal itu ada dalam riwayat. Hal ini berdasarkan hadis sebagaimana yang telah disebutkan, namun sebagian hadis ini hadis yang dhaif. Nyatanya belum ditemukan satupun riwayat sahih yang menganjurkan amalan khusus maupun ibadah tertentu ketika nisfu Sa'ban, baik berupa puasa atau sholat. Hadis sahih tentang malam nisfu Sa'ban hanya menunjukkan bahwa Allah mengampuni semua hamba-hambanya di malam nisfu Sa'ban tanpa dikaitkan dengan amalan tertentu. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga memotivasi kita untuk selalu memperbaiki keimanan dan sebagai bekal kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sebenarnya, sebab hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.